Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tristan Ivander Krisdaudi dari kelas 4. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang daur biogeokimia, khususnya di daur nitrogen. Sebelum memulai materi, marilah kita membuka pembukaan materi dulu, yaitu apa itu daur biokimia. Jadi, daur biogeokimia merupakan proses alami yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem di bumi. Melalui daur ini, unsur-unsur kimia seperti karbon, nitrogen, air, fosfor, dan sulfur mengalami perpindahan serta transformasi antara komponen biotik dan abiotik. Proses ini tidak hanya memastikan ketersediaan unsur-unsur penting bagi kehidupan, tetapi juga membantu mengatur iklim, menjaga kualitas udara dan air, serta mendukung produktivitas ekosistem secara keseluruhan dalam konteks perubahan iklim dan degradasi lingkungan yang semakin meningkat. Pemahaman mendalam tentang daur biokimia menjadi sangat krusial agar manusia dapat mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan menjaga harmoni antara alam dan kehidupan. Jadi, apa itu daur biokimia? Secara singkat, daur biokimia adalah siklus alami yang melibatkan perpindahan unsur-unsur kimia penting seperti karbon, nitrogen, air, fosfor, dan sulfur melalui komponen biotik dan abiotik. Di biosfer, unsur-unsur tersebut bergerak, berubah bentuk, dan digunakan kembali secara berulang membentuk siklus yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem alam. Secara etimologis, kata biogeokimia berasal dari tiga kata, yaitu bio yang artinya kehidupan, geo yang artinya bumi, dan kimia. Dengan demikian, daur biokimia merupakan suatu proses yang menghubungkan dunia kehidupan, unsur geologi, dan reaksi-reaksi kimia di alam. Daur ini berlangsung dalam jangka waktu yang panjang maupun pendek dan melibatkan sejumlah besar makhluk hidup seperti mikroorganisme, tumbuhan, hewan, serta faktor abiotik seperti batuan, air, dan atmosfer. Jadi, apa saja sih tujuan dari daur biokimia ini? Jadi, tujuan daur biogeokimia ini adalah yang pertama menyediakan kembali unsur penting bagi kehidupan. Unsur seperti karbon, nitrogen, fosfor, dan sulfur dibutuhkan dalam berbagai proses metabolisme makhluk hidup. Yang kedua adalah menjaga ketersediaan nutrien esensial di lingkungan. Proses ini memastikan bahwa zat-zat yang digunakan oleh organisme dikembalikan ke lingkungan dan tersedia untuk organisme lainnya. Dan yang terakhir adalah mencegah penumpukan zat dalam lingkungan. Tanpa daur ini, senyawa seperti karbon dioksida atau amonia dapat menumpuk dalam jumlah berbahaya sehingga akan berbahaya untuk kehidupan kita dan hewan. Oke, sekarang adalah manfaat dari daur biokimia. Jadi yang pertama adalah menyediakan unsur makro dan mikro bagi tumbuhan dan hewan. Nutrien seperti nitrogen dan fosfor dibutuhkan dalam pembentukan protein dan DNA. Yang kedua adalah menjaga ketersediaan air, udara bersih, dan tanah subur melalui proses daur air dan daur nutrien. Yang ketiga adalah mengatur komposisi atmosfer bumi, termasuk kadar oksigen dan karbon dioksida. Yang keempat adalah memperkuat rantai makanan dan jajaran ekologi melalui penyediaan nutrien secara berkelanjutan. Yang kelima adalah mendukung sistem pertanian dan produktivitas lahan secara alami tanpa terlalu bergantung sepenuhnya pada pupuk buatan. Dan yang terakhir adalah menjadi indikator penting bagi manusia agar tidak mengelola sumber daya alam secara kehabisan. Oke, sekarang mari kita masuk ke apa saja sih jenis-jenis dari daur biogeokimia ini, yaitu yang pertama adalah daur air, yang kedua daur karbon, yang ketiga daur nitrogen, yang keempat daur fosfor, dan kelima adalah daur sulfur. Ya, jadi di video ini saya akan menjelaskan tentang daur nitrogen dimulai dari pengertiannya. Jadi, daur nitrogen adalah proses sirkulasi nitrogen di alam yang terjadi antara atmosfer tanah, tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Nitrogen merupakan unsur penting yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup untuk membentuk protein, asam amino, dan asam nukleat, DNA, dan RNA. Walaupun 78% udara terdiri dari nitrogen, bentuk ini tidak dapat langsung digunakan oleh sebagian besar makhluk hidup. Oleh karena itu, nitrogen harus mengalami serangkaian proses biogeokimia agar dapat dimanfaatkan terutama oleh tumbuhan. Jadi, proses dari daur nitrogen ini adalah yang pertama adalah fiksasi nitrogen, yaitu proses ini mengubah nitrogen bebas di udara menjadi amonium yang dapat diserap tumbuhan. Yang kedua yaitu nitrifikasi, yaitu proses ini mengubah amonium menjadi nitrat. Yang ketiga adalah asimilasi, yang dimana tumbuhan menyerap nitrat dari tanah dan menggunakannya untuk fotosintesis sehingga hewan mendapatkan nitrogen dengan memakan tumbuhan atau hewan lainnya. Yang keempat adalah amonifikasi,
Jadi proses amonifikasi ini adalah ketika tumbuhan ataupun hewan mati mengeluarkan limbah sehingga nitrogen organik diubah menjadi amonia oleh bakteri pengurai, yaitu dekomposer. Dan yang kelima adalah denitrifikasi. Itu proses ini terakhir dilakukan oleh bakteri anaerob seperti Pseudomonas yang mengubah nitrat kembali jadi nitrogen, gas N2 melepaskan ke atmosfer dan mengakhiri siklus. Contoh dari gambar dari daun nitrogen adalah ini, yang dimana nitrogen di atmosfer diubah terjadi proses fiksasi nitrogen sehingga berubah menjadi amonium. Setelah berubah menjadi amonium, bakteri nitrifikasi yaitu Nitrosomonas mengubahnya kembali menjadi nitrat. Setelah itu, tumbuhan akan mengalami proses asimilasi yaitu menyerap nitrat yang ada di dalam tanah dan melakukan fotosintesis. Setelah itu, hewan akan memakan tumbuhan ataupun hewan akan memakan hewan lainnya. Dan ketika sudah mati, hewan akan mengubah menjadi limbah organik. Limbah organik yang ada di atas tanah pun diurai oleh dekomposer seperti bakteri dan jamur. Sehingga terjadilah proses amonifikasi. Setelah diamonifikasi, terjadilah proses nitrifikasi kembali, yaitu mengubah menjadi nitrat. Nitrat yang sudah dalam tanah akan mengalami proses denitrifikasi sehingga berubah menjadi nitrogen di atmosfer. Proses ini akan berulang-ulang terus sampai tidak akan habis. Maka dari itulah mengapa daun nitrogen ini sangat penting di dalam kehidupan. Oke, sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau omongan yang tidak jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.